Nih anjing. Ada anjing. Ada. Ya anjir ngeri. Ada nih. Tuyul. Mana? Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami Off Center di cerita horor. Karena ini adalah Halloween spesial, kebetulan teman-teman di sini ada yang mau sharing juga soal pengalaman mereka. Kita kasih dulu teman-teman yang udah maksa kita dari tadi. Miko. Loh, kok gue? Emang babi. Siap. Ayo. Kau tadi minta record kali ya. Katanya cerita sekarang aja. Oke. Cerita horor. Gue ini horor kan, nggak harus lucu kan? Nggak harus lucu lah. Lu mau lucu mulu anjing. Gimana mau horor tapi Gimana mau awal kalau motivasi mana? Sorry bro. Jadi di kosan gue itu di suatu tempat lah, kita nggak usah sebut di mana. Gue kan kebetulan udah pindah-pindah kos berkali-kali ya. Lokasinya di mana kali? Nggak boleh kasih tahu dong, nanti kan. Oh nggak boleh kasih tahu. Gue kira bakal Iya, keceplosan. Sorry. Enggak dong. Terus Nggak boleh dong. Serius. Gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu gue malam-malam nih jam 2. Terus kok ada suara cewek nangis nih gitu kan. Klise banget kan. Ada suara cewek nangis. Ternyata bukan cewek tapi cowok. Tapi serius ini. Suaranya bukan. Tapi suaranya kayak cewek. Gitu kan. Gue bingung nih. Ini kok kayak ada suara cewek nangis nih. Pas gue samperin ternyata cowok. Nah cowok ini ternyata temen sebelah kamar gue gitu. Dia nangis jerit-jerit, ternyata dia kesurupan gitu. Jadi dipanggil semua tuh ustadz, pendeta, pastor, dukun, ya kan. Terus nggak bisa diusir. Akhirnya kan gue usir nih kayak di film-film kan. Coba aja kayak gitu dah. Gue berhasil soalnya. Oh iya. Bang Itu Asal. Iya berhasil. Bener dah. Mau nanya, Boleh. Apa no? itu kesurupan dikasih teh anget hilang. Gue dikasih teh hangat sih. Kalau dikasih teh anget mah kayaknya setannya welcome juga sih jatuhnya ya, kayak Iya disambut. bener juga. Disambut gitu. Ya takutnya Biasanya kan Iya, gitu kalau yang di berita-berita kan kesurupan satu sekolahan dikasih teh yang anget. dikasih teh kesurupan. anget si masnya yang nyembuhin. Oh Mas gitu. minum teh anget. Yang ngusir. Dan memang loh. Kubur mas. Oh sorry guys. Ini horornya Center gini doang aja. Nah jadi gimana Mik? Kan udah nih, itu berhasil kan katanya, coba aja. Oi, Anak di mute. ceritanya anak indigo. Iya. Iya kan, biar horor, bisa menerawang gitu. Ya. Gue nyoba ngusir nih yang kayak di film-film tuh, yang gue ngasal-ngasal tuh Omonus Spiritus gitu tuh. Berhasil, tapi nggak berhasil pergi, cuman berhasil ngajak ngobrol doang gitu kan. Waduh. Habis itu ya udah deh, gue pindah kosan habis itu. Mik. Terus gue nggak berani dah. Ini orang kayak seminar anjing, banyak nanya. Nanya dulu gua. Perlu di Wartawan lo ya. Dikira seminar ini. biar horor. Apa? Ayo tanya. Ya boleh silakan Mas Noel. Boleh silakan tadi Ayo Masnya. apa no? Itu setannya keluar apa enggak? Akhirnya apa lu yang keluar dari kosan? Jadi moral story-nya adalah, jadi pengusiran setannya malah gue yang terusir, ngerti kan? Jadi setannya gue On point yang berarti. Ya dari 1 sampai 10 sih ngerinya 4 lah. 4 ya, lumayan, boleh. Tapi gue boleh jujur gak, yang bikin gue ngakak tuh lu juga terusir dari kosan masalahnya. Itu Jadi moral Mungkin Homeless. tujuan utamanya itu mengusir Miko nggak? itu. kayaknya iya dah. Enggak, ntar dulu. Kayaknya orang tuanya kurang suka sama Miko Iya. Bener. dari si Bener. orang ini. Jadi dia bilang gimana ngusir Miko ya, kalau diusir, main usir aja mah kayaknya kurang etis ya. Itu Benar, mah kalau tapi gua nanya nambahin. anaknya dia jurusan teater sih. Oh gitu. Iya. Ternyata dia jago acting ya. Jago acting. Aktor dia ternyata. Itu. Sampai Jadi- bentar, pertanyaannya adalah sekarang ada kasus lagi nggak yang lu pernah dengar dari kosan lama lu? Nggak ada sih. Nah, itu. Berarti kan? Itu. Bener kan? Itu berarti Itu pokok dia. permasalahannya. Bener juga. Makanya lo introspeksi. Tadi kayak gue bilang ke Noel, introspeksi. Lu nggak yang kayak setan. Nah itu. Bisa kayak gitu.
juga. Itu. Bener juga ya. Betul. Aduh. Terjawab Terus, sudah. betul. Terima kasih Miko, kita tepuk tangan. Iya, betul. Sekarang Noel dong. Oh. Kirain mau ngapain? Ganti warna. Oh gitu. Iya. Kira. Kan gua belum ngomong pengen cerita atau enggak. Iya sih, iya. Bener. Iya. Jadi gue sempet ya sama keluarga gue dulu pas masih gue umur berapa? 12 tahun mungkin ya. Jalan-jalan ke suatu gunung di Jawa Tengah dulu. Di suatu gunung ini udah terkenal banget lah pokoknya. Terus ada dataran tingginya juga kan di sana. Nah, pada awalnya tuh kita nggak mau ke gunung itu sebenarnya. Kita cuma pengen jalan-jalan doang. Ya. Itu masnya tidur, no? Om bangun om, sis kamling om. Oh, lagi cerita ya? Nggak ada respect-respectnya ini orang. Gue udah bikin sesama-sama mungkin loh. Iya. Udah Ini sudah lagi- santai loh. Lagi mau cerita Iya, peristiwa gimana, dia dibuang sama gimana? keluarganya. Enggak, gue tadi udah denger sampai lu sama orang tua lu kemana Iya. gitu? Jalan ke ini, nama daerahnya ada di Jawa Tengah lah pokoknya. Pasti udah pada tahu. Dieng kan. Nah, Oh, di situ tuh sebenarnya kita nggak mau nyampe Dieng. Kita sebenarnya pengen mainnya sampai ke Tegal, soal pemandian air panas namanya Guci. Guci. Ini hostnya sendiri yang bikin lucu. Orang pengen Iya. serem. Gue bakal coba tahan serius bisa sampai berapa lama ya? Coba. Kita kira sampai di Dieng itu nyewa hotelnya juga kita nyewanya on the spot juga. Kita yang gue inget tuh di hotel situ kayaknya hotel ya bekas kolonial gitulah. Itu tuh gue tidur sama bokap gue tuh gue ngerasa kayak tidur tuh nggak nyenyak, makan tak kenyang, itulah pokoknya. Ya udah, akhirnya singkat cerita dari hotel itu kita mutusin untuk pulang. Sekalian kita mau masuk ke namanya kawah apa gitu yang di Dieng gitu, gue lupa namanya. Sekalian kita pengen wisata, habis itu udah selesai wisata langsung pulang gitu ke Bekasi kan. Nah, sampai di tempat wisata itu semuanya aman, normal gitu loh. Tiba-tiba tuh pas sampai di sana kita dari jam 10 datang, jam 2 sore kita udah pulang ke Bekasi kan. Nah, pas perjalanan pulang tuh tiba-tiba hujan deras banget, kabut tebal, pokoknya jalan udah nggak kelihatan, jarak pandang cuma 5 meter doang. Gue ini dongengin anak deh. Ya orang songong banget. Ya, lanjut gak? Lanjut. Lanjut. Bentar. Jadi tuh pas di kita perjalanan nurunin lembah itu tuh bener-bener kabutnya tebel banget dan sayup-sayup tuh kita kayak ini ngelihat ada suatu lapangan gitu. Di situ ada orang, agak lumayan banyak orangnya, sekitar 20-an orang gitu main bola di situ. Cuman yang anehnya kan ini hujan deras terus Ngapain main bola gitu kan? iya, di gunung lagi, dingin lagi gitu dingin. kan. Ngapain main bola? Kalian lihat itu terus Ingat itu keanehan pertama kan. Ya udah, kira nggak ambil pusing, langsung jalan lagi aja. Tiba-tiba nggak jauh dari situ tuh ceritanya kita hampir mau terlibat kecelakaan. Jadi di depan tuh ada bapak-bapak naik sepeda motor, dia ngangkut buah-buahan gitu kayak buah jeruk. Kepleset di tengah jalan situ. Oh iya. Dari arah sebalik ya ada truk yang kuning itu. Truk mah. Tahu kan dari situ kayaknya nggak ngeliat bapaknya itu, lurus terus buang gitu. Wah, tapi bapaknya itu untungnya nggak
bagian kanan, dia ke bagian kirinya. Jadi yang keinjek tuh ya kasihan juga sih, kayak barang dagangannya dia sama sepedanya dia yang keinjek. Wah, dari situ udah deh kita takut, ya doalah sebisa kita. Terus sembari dievakuasi tuh bapaknya, bokap gue juga ikutan bantuin. Ya kira kita nepi dulu, abis itu udah keadaan aman, langsung kita balik pulang ke rumah. Kalau gue boleh nanya nih Noya, ini cuma dari gue rasa pengen tahu gue aja. Horornya yang di mana? Horornya tuh yang di Ini horor sih. Itu tuh horor sih. Kepleset sih. Plesetnya itu dia kepleset apa? Marah bahaya ya. Kepleset Horor. bukan karena hujan. Ya nggak tahu karena apa. Mungkin gara-gara ada batu yang gaib di situ. Kita. Gue udah lihat sih, Pocong. tapi tadi pas lo terlalu deket kok. Jadi pocong dong. Katanya nggak horor. Mengejutkan ya. Mengejutkan banget itu. Gua pun Karena juga terkejut. bener-bener ada truk gitu kan, ada truk ada ini. Ada main bola tapi nggak ada main bola gitu kan. Iya, dan kita nggak lihat kakinya tuh napak. kalau lu Itu. perhatiin baik-baik itu bolanya sebenarnya kepala orang. Jangan ah. Jadi. Anjing. Katanya serem. Iya. serem ini. Biar tambah serem tuh. Emang gue nyari sih. Gue mau nanya nih, Heeh. Silahkan, Mas Silahkan. Miko Nugraha. itu di truknya tulisannya apa, No? Lama lu. PR kan lu. Ku injak gas dan kopling agar kau bisa shopping. Jago mikir Bagus loh. Bagus loh. Suka lu. Bagus loh. Lu yang bikin seni truk ya? Nggak tahu. Bisa tahu sih lu gitu. Iya, terus gambarnya yang ini Syahrini gitu di belakangnya kan. Gitu. Iya bener-bener. Wah, gua jujur ya, salah satu mimpi gua adalah bisa foto gua dari belakang truk. Bener dah, bebas lah truk apa aja. Sekarang Mantap. cerita Oke, serem dari mulai meningkat ya. Tadi dari 4 Meningkat. terus 5. Iya. Nggak Ya apa-apa udah, sih. nanti 2 buat kali. Mas Billy dicari aja ya ceritanya, ntar dibikin clipping nanti, dikumpulin hari Rabu. Tugas Lu sekolah gak ada dong. cerita, Bil? Tugas sekolah dong. Lu gak ada cerita, Bil? Cerita horor yang gue alamin. Ada singkat doang tapi nggak sepanjang Miko ya. Miko siapa? Noel yang Gua dari bisa mendaki gunung, Turunin hotel lembah. gitu. Gue bisa ceritain temennya mama gua. Oh iya. Oke. Suatu ketika nih, temennya mama gua, mereka ada lagi tugas gitu, ke Bali. Di hotel kan, di hotel ini 2 orang, berdua. Itu kayak, nggak tahu deh, pokoknya nggak tahu gimana, pintunya tuh kayak kebuka gitu. Pintunya kayak kebuka. Jadi mereka bisa lihat keluar sambil bersihin makeup gitu-gitu, ngobrol. Nah, berdua tuh duduk ngadep pintu. Nah kan lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada yang lewat. Karena ada orang lewat depan kamar, mereka berdua kayak kaget nih karena mereka melihat sesuatu yang harusnya mereka nggak lihat. Terus mereka nengok kan, saling nengok, dua-duanya nih saling nengok, bukan cuma satu doang yang nengok, tapi satu sibuk itu enggak. Dua-duanya nengok. Terus mereka bilang, yang satu bilang, lu lihat nggak tadi? Terus dia bilang, iya, lihat. Nggak ada kepalanya kan? Iya. Enggak, kalau kata gua kepalanya lagi dipakai main bola sama yang Noel tadi. Oh, Ternyata Serem kan lu. serem lu. Halo. serem loh. Kan? Jauh ya di Dieng ya. Di Dieng. Dari Bali ke Dieng, jalan-jalan dia. Collab. Soalnya kepalanya katanya kepala keluarga. Woi. Jadi cari nafkah. Kepala jenggot gua kira. Kalau kepala suku lebih susah, cuy. Oh iya, susah. Soalnya kan harus mimpin. Harus memimpin. Kepala Gua negara lagi nih mikir protes lagi. mulu. Belum Oh iya, ketemu kepala lagi. negara diprotes mulu ya. Kepala negara diprotes. Billy dong. Yang singkat aja, Bill. Tadi gue juga singkat. Itu gue nggak ada setupnya sih masalahnya. Itu serem tuh. Nggak, Noel jadi begini kan serem. Oh yeah. Jadi gimana, Bill? Jadi di Bali itu ada satu gang. Ini kayak nggak terlalu terkenal ya. Terkenal di kalangan anak-anak muda doang. Oh, Gang Di daerah Legian itu ada satu gang sempit, cuman muat satu motor.
Tapi itu jadi jalan tikus gitu loh, jalan alternatif. Kalau lagi legian kan macet ya, terkenal macet ya. Mm. Jadi kalau mau lancar naik motor tuh lewat sana tuh, jalan Lewat gang itu. Gang itu. Tapi Karena bukan jadi- gang 6. Orang ganggu mulu. Malah joget lagi. Jadi di gang itu tuh ada satu patung gitu. Patung ukurannya lumayan gede lah ya, setengah badan manusia lah. Jadi setiap jam 1 kalau kita lewat sana, beda hari itu beda gini, beda posisi, bisa pindah-pindah tempat. Oh iya. Serius lu? Serius. Lu pernah lihat sendiri nggak tapi? Gua pernah. Lu Oh, perhatiin gitu kayak Gua Misalnya, perhatiin. ini Dan gua langsung ini. lari. Hah? Gua langsung- Geraknya pas ada lu Serius? maksudnya. Enggak pas ada gua. Pas. Oh, pas. Jadi misalnya hari pertama nih Kegep dapat ya? stiker Iya. kan. Sekarang Untuk- di sini dulu. Bukan pindah gitu, pindah posisi gini. Oh. Bukan geser. Ngadepnya. Ngadepnya beda-beda. Lu pas pertama kali lewat udah lu perhatiin nih. Oh ini, gue inget-inget Iya. lah. Nah, tapi Pas itu gua orang-orang sana bilang itu udah pernah dicoba pindahin, cuman nggak bisa karena itu udah nempel gitu loh sama gini. Oh iya. Ya udah di semen lah. Iya, iya. Jadi kan nggak Serem bisa, istilahnya nggak bisa dipindahin kan, tapi dia pindah gini. Jadi karena udah terlalu umum, jadi ya biasa aja sih. Serem. Ngeri sih kalau lu Serem, lihat serem. beneran kayak lu tahu cerita ini terus lu Iya. perhatiin gitu. Serem sih Gua pas lu lihat lewat, dua. gua lewat. Patungnya gerak. Jangan-jangan dia pegel kali kayak gitu. Makanya Oh kan benar. gerak dulu. Gitu. Manusia silver. Kayak Aduh, iklan Koyo zaman dulu, inget gak sih yang patung gitu? Yang Atlas. Iya, patung Tahu. Atlas, bener. Patung Atlas. Pegel. Astaga, hampir lupa. Biasa. Bisa. Tapi sekarang udah nggak ada patungnya. Oh iya. Lah kemana? Iya. Emang nggak ada? Nggak tahu udah dihilangin. Pokoknya dicabut lah. Ya dicabut lah pokoknya. Ayo kita let's go. Kalau gue sih sudah karena gue tinggal di sini kali ya, jadi udah nggak ngerasa serem. Oh Jadi iya. gue tuh dari kecil tuh selalu sama babysitter. Terus ternyata waktu udah di Bandung, orang tuanya tuh kayak Parno gitu loh. Kan tinggal di desa Parno, Oh iya. ngasih apa ya? Kayak nitip gitu ke dukun. Jadi mulai si Bibi ini datang tuh hawa-hawa rumah tuh udah aneh. agak aneh ya, iya. Agak aneh banget, kayak misalkan ini tuh pintu halaman gua, ini tuh pintu kamar, tapi tiba-tiba pintu kamar gua tuh nutup sendiri, cuman pintu halaman gua nggak ketutup, ya kayak gitu-gitu. Oh iya. Atau enggak kayak sebenarnya biasa aja sih, kayak gelas tiba-tiba pecah, terus TV tiba-tiba nyala. Terus suatu ketika gue waktu itu masih SMP kan, gue sekolah, mama gue tuh kerja, terus nyokap tuh waktu mau berangkat kerja kayak pamit dulu ke gue. Gue lagi duduk gitu di sofa bilang kayak, "Git, mama pergi dulu ya." Terus ya gue jawab dong, "Iya ma, hati-hati ya." Terus waktu mama gue ke bawah, mama gue inget kalau gue tuh udah berangkat sekolah pagi-pagi. Oh, jadi mama lu kira, bentar. Jadi pas mama lu mau cabut nih, mama lu pamit. Mama Tapi gue pas pamit. mama lu, iya kan? Mama gue pamit, lihat gue lagi duduk di sofa pakai seragam SMP. Jadi ada 2 lantai nih, Ada 2 lantai. pamit nih kan, pamit di Aha. atas nih. Turun dong ke bawah, Turun. set. Ya kan? Iya, Turun ke bawah, lu inget, lah kita kan udah berangkat sekolah. kita kan udah berangkat sekolah. Berarti Nah, di tadi situ. gua pamit ke siapa? Betul. Dan itu tuh nggak cuman itu doang. Jadi bahkan sampai sekarang pun gue tuh sering ngedengar suara mama gue, tapi sebenarnya nggak ada. Lu Misalnya tapi gua pernah nanya mama lu manggil apa enggak gitu atau? sering. Iya, maksudnya nanya gitu kan. Iya, kayak Tapi gue mama lagi lu di bilang, kamar terus tiba-tiba ada yang manggil, "Git, makan," gitu kan. Gue agak samar-samar, gue ke bawah dong. Ternyata mama tuh nggak ada. Atau enggak, mama tiba-tiba ada udah tidur di kamar yang di lantai 2. Dan itu tuh sampai sekarang.
Tapi ya Gua mau- biasa aja sih. Lu gak kepikiran pindah rumah gitu kalau Nggak mau pindah Iya. rumah Noel gitu. Jadi Noel udah nggak ada lagi tuh rumahnya tuh kayak. iya. Kosong. Nggak kosong sih, ada orang tua gua. Sama your best friend dong. Sama my best friend lah. Siapa tuh namanya? Esko. Esko. Miko. Osto. Miko mana sih? Miko, Orang lagi cerita lu hilang. Gue Tadi dengerin. jangan-jangan bukan Miko. Ada suara nggak ada Miko orang kan udah berangkat sekolah. Miko udah berangkat sekolah tadi. jam 10 Tapi ya ngeri berangkat juga sih. sekolah ya. Selain enggak, jadi ceritanya kita nih, gue rating 8 ya kesereman. Asik. Karena menurut gue kayak selain serem, gue nyari celahnya susah gitu. Jadi dari tadi sambil denger kayak, ih kok kurang ya kalau gue lucu ini. Gitu. Jadi Oh, kita 8, berarti serius-serius emang mau serem ya? jokes. Emang serem. Emang serem. Build up-nya bagus sih. Ya. Emang serem sih. Terima kasih teman-teman udah cerita ya semuanya. Jadi lumayan serem sih ceritanya kali ini. Ya bagus lah dari antar semuanya, memang cerita pamit itu memang paling serem sih karena Oh, dikasih judul pamit. Pamit. Ada judulnya. Keren. Iya. kalau Dari pamat cerita- jadi pamamat ya. Iya, oh, Lagi. singkatan. Pamat. Jangan lagi. Oh iya. Jangan lagi dong, gue lambat Betul. mikir. Gak bisa lu, Bil. Belum. Gak apa-apa. Nanti latihan lah seiring berjalannya Iya. waktu, improv. Bisa lah. Bisa. Tektokannya bisa nanti dapat. TikTok bisa nanti. Ya, Tapi dan Apa gitu. cerita paling serem malam ini siapa Jos menurut lo? capek banget gua. Ngomong gak diperhatiin anjing. Capek banget gua. Lu denger gak? Semua denger gak tadi? Ya kan Baru 15 detik. basa-basi dulu. Ah, Biar Hargailah beras ya. basa-basi dia. Hargailah. Oh, kepanjangan nanti. Oh iya. Heeh. Kalau bahasa Rusia takutnya nggak ngerti soalnya. Benar. Ini buat Lutfi yang di TikTok, kita pinjem dulu ya formatnya. Boleh ya? Iya. Boleh, siapa? boleh. Lutfi Soalnya siapa? seru gitu, lucu. Lutfi Siapa? Ada di TikTok yang bikin format kayak gini. Tapi sih kalau menurut lu cerita malam ini yang paling serem siapa sih? Paling ngeri sih Miko Noel dari tadi ya. Ngeri karena dalam artian dari tadi nggak dengerin. Orang ngeri kayak gini. Udah ngomong. Rin gua. Wah, paling serem cerita pamit gitu. Karena pamit dia bingung gitu pamit ke siapa. Maksudnya kalau pamitnya jelas kan mungkin akan jadi cerita yang wholesome gitu loh. Kalau pamitnya jelas nggak jadi cerita serem dong. Benar, Iya. kalau pamitnya jelas itu ya kayak kita Iya. sekarang. Karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus pamit. Ya kan? Waduh. Harus pamit. Terima kasih teman-teman yang sudah Bisa. menonton. Kutunggu sejumanismu setiap Kamis.